Ciri umum dari Pteridophyta atau tumbuhan paku itu yang pertama adalah bersifat tracheophyta. Artinya, tumbuhan paku ini sudah mempunyai pembuluh angkut. Yang kedua, cirinya adalah berupa Cormophyta. Artinya, tumbuhan paku itu sudah terdiri dari 3 bagian utama yang bisa dibedakan dengan jelas, yaitu mulai dari akarnya, kemudian batangnya, dan juga daunnya. Ciri umum Pteridophyta yang ketiga adalah batangnya itu berupa rizom. Nah, rizom itu maksudnya adalah batangnya itu tumbuhnya adalah ke samping. Selama dia tumbuh ke samping, bagian bawahnya akan terbentuk akar, sedangkan bagian atasnya akan tumbuh daun. Ciri yang keempat adalah daunnya berupa daun megafil, berbeda dengan daun pada Bryophyta atau tumbuhan lumut yang daunnya hanya kecil. Pada Pteridophyta ini daunnya besar, disebut daun megafil. Dan daun yang muda itu biasanya menggulung terlebih dahulu. Ciri yang berikutnya adalah daun pada Pteridophyta ini mempunyai spora biasanya di bagian bawah daunnya. Bentuknya pun macam-macam, ada yang berupa lingkaran di sepanjang tepi, ada yang berupa garis, ada yang berupa garis menyirip sesuai dengan arah uratnya, kemudian ada yang kecil memanjang di tepi daun, dan sebagainya. Jadi spora pada daun itu bentuknya berbeda dan letaknya juga berbeda. Daun yang terdapat spora pada bagian bawah tumbuhan atau bagian atasnya itu disebut daun sporofil. Apabila daun tumbuhan paku tidak punya spora, itu disebut daun tropofil. Ini adalah contoh dari daun sporofil. Kumpulan dari ini disebut sori. Sori itu adalah bentuk jamak dari sorus. Ini adalah satu sorus. Satu sorus ini bisa saja dilindungi oleh selaput seperti ini yang bernama indusium. Dari satu sorus ini, kalau kita perhatikan di sini ada beberapa lingkaran seperti ini. Kalau kita ambil ini satu lingkaran kemudian kita amati, kita akan menemukan suatu struktur sporangium. Di sini harus pakai mikroskop agar jelas. Jadi satu sporangium ini seperti lingkaran, kemudian di satu sisi ini disebut anulus. Dia hanya seperti cincin namun hanya sebagian. Kemudian di sebagian yang lainnya, separuhnya lagi disebut lip cell. Ini adalah spora yang terdapat di dalam sporangium. Sporangium ini terkumpul di dalam sorus. Nah, kumpulan dari sorus disebut sori. Ciri berikutnya dari Pteridophyta adalah dia mampu melakukan metagenesis atau pergiliran keturunan antara fase sporofit dengan fase gametofit. Nah, kedua fase ini maksudnya adalah kita biasanya sering menemui tumbuhan generasi sporofit ini di beberapa tempat yang lembab. Sedangkan fase gametofitnya atau generasi gametofitnya ini bentuknya hanya kecil seukuran ujung jari. Sehingga kita akan sulit membedakan tumbuhan paku pada generasi gametofit ini dengan tumbuhan lumut. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana metagenesis ini terjadi, kita lihat video berikut. Ini adalah sebuah tumbuhan paku pada fase sporofit atau menghasilkan spora. Di bagian bawah daun terdapat kumpulan spora. Di sini banyak sekali sorus. Nah, kalau dilihat satu sorus, tadi kan sudah saya bilang ada yang dilindungi oleh indusium, ada yang tidak. Indusium pun ada yang ada di tepi, ada yang melindunginya di bagian tengah saja. Kita lihat dari satu sporangium. Kalau diperbesar, sudah ada di sini anulusnya tadi. Kemudian di baliknya anulus kan hanya sebagian saja. Sebagiannya lagi disebut dengan lip cell. Bentuknya bulat, di dalamnya terdapat tapetum berfungsi untuk sebagai makanan sporanya sampai matang. Ini adalah bakalnya spora yaitu sporosit. Untuk mencapai atau menjadi spora, dia akan terlebih dahulu melakukan meiosis sehingga membentuk tetrat. Setelah itu, dia akan terus menghabiskan tapetum tadi
sehingga dia akan menjadi sporopolenin. Inilah calon spora. Setelah spora matang, dia biasanya akan berubah warna menjadi kecoklatan. Maka akan ada reaksi di lip cell dan juga di anulusnya. Reaksinya yang pertama adalah anulus ini mengalami kekeringan. Karena airnya mengering, maka anulus itu akan cenderung berkontraksi dan kering, sehingga lip cell-nya membuka dan akan melontarkan spora yang sudah matang itu keluar. Kalau divisualisasikan seperti ini, jadi sebenarnya itu dilontarkan, tapi karena kecil sekali sporanya, hanya seperti terlihat serbuknya jatuh. Serbuk spora ini kalau dia akan jatuh di suatu tempat yang cocok, misalnya dia itu mengandung air lembab dan terlindung dari matahari, dia akan membentuk yang bernama protonema. Nah, ini disebut fase gametofitnya karena ukurannya hanya kecil dan dia menghasilkan gamet jantan dan betina. Yang pertama, dia akan membentuk akar semu. Kemudian bagian atasnya akan pipih dan membentuk lembaran seperti hati. Nah, ini mahasiswa sering mengkelirukannya atau menyalahartikan ini sebagai lumut, padahal ini adalah fase gametofit dari tumbuhan paku. Di bagian bawah lembaran ini terdapat anteridia. Ini adalah alat kelamin jantannya. Di dalam anteridia ini terdapat banyak sekali alat kelamin jantan. Kemudian di bagian lain, kita akan bisa menemui alat kelamin betinanya yang disebut archegonium. Nah, ini bagiannya ada bagian neck atau leher, kemudian bagian atasnya itu adalah bagian venter, sama dengan pada tumbuhan lumut juga. Pada bagian venter ini terdapat yang bernama ovum. Kadangkala pada fase gametofit ini, archegoniumnya itu akan muncul terlebih dahulu. Sehingga pada saat dia terkena air atau tergenang oleh air, maka archegonium ini akan menghasilkan hormon antheridion yang akan disebarkan oleh air di sekitarnya. Dan hormon ini berfungsi untuk menstimulasi gamet jantan untuk ikut tumbuh. Setelah tumbuh, maka gamet jantan ini akan mengeluarkan spermanya agar sampai ke gamet betina archegonium tadi. Sedangkan gamet betina dia akan mengeluarkan zat kimia yang akan menarik sperma untuk masuk ke dalamnya. Spermanya itu mempunyai banyak flagel, berbeda dengan spermanya tumbuhan lumut kemarin. Sperma yang pertama akan berhasil mencapai ovum, maka akan melakukan fertilisasi untuk menghasilkan zigot. Kalau ditunjuk dengan tangan, fase gametofit tumbuhan paku itu hanya sebesar ini, sebesar ujung jari. Ketika zigot sudah terbentuk, maka dia akan terus tumbuh. Yang pertama, dia akan menembus ke bawah untuk membentuk akar. Kemudian, setelah akar, dia akan ke atas untuk membentuk daun. Maka dari fase gametofit ini biasanya akan muncul daun kecil seperti ini. Nah, ini adalah calon tumbuhan paku fase sporofit atau fase yang menghasilkan spora. Jadi secara umum metagenesis itu prosesnya adalah seperti itu. Ada fase sporofit, ada fase gametofit yang ukurannya lebih kecil tadi. Nah, dari fase gametofit ini kemudian akan muncul tumbuhan paku fase sporofit atau fase yang menghasilkan spora.